Sejarah menyimpan banyak kisah besar, tapi tidak ada yang seberani ini. Seorang raja muda dengan pasukan kecil menantang Persia kekaisaran yang luasnya hampir tak berujung. Bagaimana mungkin seseorang seperti Alexander bisa menang? Mari kita buka halaman sejarah yang paling menegangkan. Setelah naik takhta menggantikan ayahnya, Alexander tidak menunggu untuk mengukir namanya. Ia menatap ke timur, ke arah wilayah yang tak berujung. Dan di sanalah berdiri musuh paling besar. Kekaisaran Persia Achaemenid, dipimpin Raja Darius III. Di mata banyak orang, Persia terlalu besar untuk dijamah. Namun bagi Alexander, tidak ada kekaisaran yang tak bisa dijatuhkan. Ketika fajar menyingsing di Hellespont, Alexander memimpin ribuan pasukannya menyeberangi air berombak. Di pantai Asia Kecil, ia menginjak tanah yang selama ratusan tahun berada di bawah kekuasaan Persia. Langkah itu menandai awal perjalanan penaklukan yang akan mengguncang dunia. Tak butuh waktu lama, Persia mengirim pasukan untuk menghentikannya di Sungai Granik. Arus sungai deras, panah dan tombak diarahkan kepadanya, namun Alexander tidak gentar. Ia terjun langsung memimpin serangan dari depan, menembus air yang mengamuk sambil melawan pasukan Persia yang menunggu dari tepian. Meski nyaris tewas, keberaniannya memecah pertahanan musuh. Kemenangan di Granicus membuka jalan bagi kota-kota Asia Kecil jatuh ke tangan Makedonia. Namun itu baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, Alexander berhadapan dengan kekuatan Persia yang sesungguhnya. Di Issos, pasukan Darius membentang sejauh mata memandang jumlahnya, jauh lebih banyak daripada pasukan Alexander. Tetapi pemuda itu memiliki sesuatu yang bahkan Darius tidak punya. Keberanian untuk mengambil risiko yang tak pernah terpikirkan. Dengan formasi phalanx yang terkenal kokoh di depan, Alexander menyerang dari sisi kanan dan memecah barisan Persia. Di tengah kekacauan, Darius yang melihat pasukan Linim Depania runtuh memilih mundur. Kepergiannya menghancurkan moral tentaranya. Dalam satu hari, Alexander berhasil mengguncang pondasi kekaisaran yang sudah berusia ratusan tahun. Namun Darius tidak menyerah. Ia mempersiapkan pasukan terbesarnya dan memilih dataran Gaugamela sebagai tempat pertarungan terakhir. Medan itu diratakan khusus untuk kereta perang Persia, tanda bahwa pertempuran ini akan menjadi penentuan dunia. Saat matahari muncul di cakrawala Gaugamela, jumlah Persia tampak seperti lautan baja. Tetapi Alexander telah membaca kelemahan formasi musuh. Ia memanfaatkan setiap gerakan, setiap celah kecil yang terbuka. Ketika Persia mulai tergeser dari strategi yang mereka siapkan, Alexander mengarahkan kavaleri elitnya, kompanion, menuju jantung pertahanan musuh. Dengan kecepatan dan ketepatan mematikan, ia menembus pusat formasi Persia langsung ke arah raja mereka. Lagi, Darius melarikan diri melihat Alexander mendekat. Dan sekali lagi, pasukannya runtuh. Kemenangan di Gaugamela bukan sekadar kemenangan, itu adalah pengumuman kepada dunia bahwa sebuah kekaisaran telah tumbang. Setelah kekalahan itu, kota-kota besar Persia Babilonia, Susa, Persepolis jatuh satu persatu. Para bangsawan yang panik akhirnya mengkhianati Darius, membunuhnya dalam pelarian. Ketika jenazah sang raja ditemukan, Alexander memerintahkan pemakaman kerajaan, bukan sebagai penghinaan, tapi sebagai penghormatan terakhir. Di atas sisa-sisa kejayaan Persia, Alexander berdiri sebagai penguasa baru Asia. Dan itulah saat seorang pemuda mengubah arah sejarah dunia. Dari Sungai Granicus hingga Gaugamela, Alexander membuktikan bahwa batas terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Kalau kalian ingin lanjut ke kisah penaklukannya sampai ke India, klik video yang muncul setelah ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak legenda sejarah yang akan kita buka bersama.